Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri demokrasi Pancasila dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Ciri-ciri demokrasi Pancasila menurut Idris Israil menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia di dalam bukunya, yaitu pendidikan, pembelajaran, dan penyebaran kekewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, yaitu selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, yaitu tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Yang kelima, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, yaitu menghargai hak asasi manusia. Yang ketujuh, ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. Yang kedelapan, tidak menganut sistem monopartai. Yang kesembilan, pemilu dilaksanakan secara luber. Yang kesepuluh, mengandung sistem mengambang. Yang kesebelas, tidak kenal adanya diktator mayoritas dan diktator tirani minoritas. Yang terakhir, yaitu yang ke-12, yaitu mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1959. Periode kedua yaitu periode 1959 sampai 1965. Periode ketiga yaitu 1965 sampai 1998. Dan periode keempat yaitu periode ke-1998 sampai sekarang. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1959 atau disebut dengan masa demokrasi parlementer. Pada masa awal pemerintahan Indonesia, yaitu pada periode 1950 hingga 1959, pemerintah Indonesia menggunakan undang-undang sementara sebagai landasan hukum konstitusi negara. Pada masa ini bisa dibilang demokrasi mengalami kejayaan karena hampir semua aspek pemerintah dan politik dijalankan dengan sistem demokrasi. Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Sistem parlementer ini dimulai berlakunya sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya benih-benih demokrasi. Sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 ini menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara
konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Yang kedua yaitu periode 1959 sampai 1965 atau disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Pada masa 1945 ini terjadi perubahan sistem dari demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Hal ini didasarkan oleh ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap sikap dari partai-partai politik. Beberapa partai politik cenderung lebih berpihak kepada kepentingan internalnya sendiri dibandingkan memihak kepada kepentingan nasional. Presiden Soekarno menganggap sistem demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang cenderung dipengaruhi oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran dan partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seseorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini yang ditentukan. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya, dalam tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Yang ketiga yaitu periode 1966 sampai 1998 atau disebut dengan masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Berlanjut ke masa pada saat transisi dari Orde Lama ke Orde Baru atau lebih tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sistem demokrasi Indonesia bisa dibilang berantakan karena hak rakyat tidak tersampaikan secara penuh dalam jalannya pemerintahan. Pemerintah kala itu membatasi hak dan kewajiban warga negara, terbukti dengan proses rotasi jabatan kekuasaan yang hampir tidak pernah terjadi. Rotasi perpindahan kekuasaan hak berlaku untuk sebagian kecil penjabat-penjabat rendah seperti kepala desa dan camat. Walaupun ada penjabat tinggi yang diganti hanya pada pergantian jabatan wakil presiden saja. Pergantian rotasi kekuasaan tidak berlaku untuk presiden pada masa itu. Hal ini sangat tidak mencerminkan ciri-ciri demokrasi. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan format periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS dan MPR dalam raunang untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin.
Pada tahun 1966, pemerintah Soeharto yang lebih dikenal dengan pemerintahan Orde Baru bangkit sebagai reaksi atas pemerintahan Soekarno. Pada awal pemerintahan Orde, hampir seluruh kekuatan demokrasi mendukungnya. Karena Orde Baru diharapkan melenyapkan rezim lama. Soeharto kemudian melakukan eksperimen dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Inti demokrasi Pancasila adalah menegakkan kembali asas negara hukum. Dirasakan oleh segenap warga negara, hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun aspek perseorangan dijamin dan menyalahgunakan kekuasaan dapat dihindarkan secara konstitusional. Pemerintahan Orde Baru ini mengalami krisis kepercayaan dan akhirnya mengalami keruntuhan. Menurut Muhammad Rusli Karim, rezim Orde Baru ini ditandai oleh adanya dominan peran ABRI, birokrasi, dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Yang kedua yaitu pengembilian peran dan fungsi partai politik. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik. Yang keempat, masa mengambang dan monolitisasi ideologi negara. Yang terakhir yaitu inkorporasi lembaga non-pemerintah. Tujuan ciri tersebut menjadikan hubungan negara dengan masyarakat secara berhadap-hadapan, di mana negara atau pemerintah sangat mendominasi. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi juga belum ditegakkan dalam demokrasi Pancasila Soeharto. Yang terakhir yaitu periode 1998 sampai sekarang atau dikenal dengan masa demokrasi Pancasila era reformasi. Gejolak dan amarah rakyat akhirnya meledak dengan melakukan protes besar-besaran terhadap sistem pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada tahun 1998. Rakyat serentak menuntut Presiden Soeharto untuk mundur diri dari kursi kekuasaannya. Presiden Soeharto dianggap sudah terlalu jauh memonopoli kekuasaan dan mencemari semangat demokrasi yang berlaku di Indonesia. Peristiwa 1998 ini bisa dijadikan sebagai awal menujunya kedewasaan demokrasi bagi rakyat Indonesia. Dimulai dengan proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dikerahkan untuk memperbaiki aspek-aspek kehidupan berbangsa. Lebih khususnya terkait dengan permasalahan pembagian kekuasaan di lembaga-lembaga pemerintah. Setelah pemerintah Presiden Soeharto runtuh dan diganti dengan pemerintah Presiden Habibie, Indonesia benar-benar mengalami perubahan sistem demokrasi yang sangat signifikan. Di antaranya dengan diberlakukannya kebebasan pers sebagai sarana atau ruang publik sebagai alat untuk memudahkan hubungan negara dan warga negara. Selain itu, warga negara dapat berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol hingga demokrasi dapat berkembang. Pelaksanaan demokrasi setelah pemilu banyak kebijakan yang tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain, model demokrasi era reformasi ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia.
Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rejim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan kemana arah demokrasi yang akan dibangun. Sukses atau gagalnya sesuatu transisi demokrasi sangat bergantung pada 4 faktor kunci. Yang pertama yaitu komposisi elit politik. Yang kedua, desain institusi politik. Dan yang ketiga, kultur politik dan perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. Dan yang keempat, yaitu peran civil society atau masyarakat madani. Yang keempat, keempat faktor tersebut harus berjalan sinergis sebagai model untuk mengonsolidasikan demokrasi, karena itu seperti yang dikemukakan oleh Adjumarji Azza, langkah yang harus dilakukan adalah dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dan 3 bidang besar. Yang pertama, reformasi sistem atau constitutional reform yang menyangkut perumusan kembali falsafah kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. Yang kedua, yaitu reformasi kelembagaan atau constitutional from empowerment yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga yaitu pengembangan kultur atau budaya politik atau political kultur yang lebih demokratis. Demokrasi di Indonesia agaknya tidak dapat dimundurkan lagi karena proses sukses presidenan yang dengan jelas menandai berlangsungnya proses transisi ke arah demokrasi. Setelah demokrasi dipenjarakan sekitar 32 tahun pada rejim Soeharto dengan demokrasi Pancasilanya dan 10 tahun pada masa rejim Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya. Dengan demikian secara jelas demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia belum dapat terwujud. Karena itu membangun demokrasi merupakan pekerjaan rumah dan agenda yang sangat berat bagi pemerintah. Dalam kerangka itu, upaya membangun demokrasi dapat terwujud dalam tatanan negara pemerintahan Indonesia bila tersedia 8 faktor pendukung ini. Yang pertama, yaitu keterbukaan sistem politik. Yang kedua, kebudayaan politik yang jujur dan baik. Yang ketiga, kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan. Yang keempat, yaitu rakyat yang terdidik, cerdas, dan keterpedulian. Yang kelima, partai politik yang tumbuh dari bawah. Yang keenam, menghargai terhadap hukum. Yang ketujuh, masyarakat sipil yang tanggap dan bertanggung jawab. Dukungan dari pihak asing. Yang kedelapan, yaitu dukungan dari pihak asing dan pemihakan pada golongan mayoritas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.